Xiao Tian mengatakan kepada Li Feng, "Hai Li Feng, seandainya jika aku mati hari ini, aku mau kau..." Li Feng memotong perkataan Xiao Tian, bilang, "Jangan cemas, aku tahu kau takut. Ini adalah misi kita yang diberikan oleh kelompok Black Demon. Aku tidak masalah jika aku tiba-tiba mati." Xiao Tian berbicara pada dirinya, berkata, "Sepertinya aku harus membakar koleksi majalah dewasaku." Li Feng terkejut, mengatakan, "Dasar bodoh, apa yang kau katakan?" Xiao Tian menceritakan kronologinya, berkata, "Saat aku mendapatkan misi saat itu, aku tak sengaja menyembunyikan koleksi majalah dewasa di bawah dinding batu di toko daging." Li Feng menjawab, "Apa kau sudah gila? Ini bukan saatnya bercanda." Xiao Tian bilang, "Ini masalah besar dengan kaitanku tentang martabatku. Jadi tolonglah." Li Feng menjawab, "Lebih baik kau diam." Dan kita diperlihatkan sosok naga sedang menatap mengarah mereka. Li Feng mengatakan, "Sepertinya dia menatap kita." Xiao Tian menjawab, "Jangan khawatir, kita sangat kecil. Tidak mungkin dia bisa melihat kita. Lebih baik kita diam saja." Ternyata naga itu mulai bersiap menyerang semua orang. Li Feng menjawab, "Gawat, dia menargetkan kita." Xiao Tian bilang, "Itu karena kau terlalu banyak bicara. Gara-gara kau, kita ketahuan." Li Feng mengatakan, "Sial, tidak ada jalan keluar." Li Feng mengaktifkan kekuatan bernama Ghost Face Armor dan bersiap untuk menyerang. Li Feng berteriak, "Hei kau, kemarilah, ayo hadapi aku kalau kau bisa. Dasar belut besar." Xiao Tian berkata, "Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin bisa naga besar itu dengan begitu cepatnya?" Shen Lu mengatakan, "Kita mendapatkan masalah besar. Cepat, semuanya pergi dari sini." Tini berkata, "Sial, ayo Tesi." Tini, Tesi, dan Shen Lu sedang menahan dari serangan naga, mengakibatkan pertahanan mereka telah dihancurkan oleh sang naga dan mereka terlempar cukup jauh. Xiao Tian mengatakan, "Serangan apa itu barusan?" Bai Gui berkata, "Apa-apaan ini?" Tiba-tiba Bai Gui menoleh ke belakang dan melihat temannya telah dikalahkan. Dan kini dia ingin menyerang naga itu dengan cakarnya, berkata, "Dasar semut sialan, mati kau." Naga itu mendapatkan luka yang dalam dan dia merasakan kesakitan. Xiao Tian mengatakan, "Kerja bagus rambut putih." Bai Gui bilang, "Diamlah dan tutup mulutmu. Setelah aku menyelesaikan kadal itu, giliranmu yang akan kucabik." Bai Gui merasakan kesakitan gara-gara ikat kepala yang dia gunakan. Jadi, apabila Bai Gui membunuh seseorang, maka ikat kepala itu akan semakin kuat. Apabila dipaksakan, maka orang itu bakal mati. Xiao Tian menjawab, "Hei saudaraku, kamu kan sudah besar, jadi janganlah marah-marah." Bai Gui dibuat bingung, bilang, "Hah? Kenapa aku harus menjadi saudaramu?" Xiao Tian menjawab, "Kaulah satu-satunya yang terbaik bagiku. Tadi aku terlalu sombong, jadi maafkan aku." Bai Gui berkata, "Apa yang salah dengan kepalamu?" Monster naga itu menatap ke arah mereka dengan marah. Bai Gui dan Xiao Tian mengalami sakit diakibatkan teriakan sang naga. Xiao Tian mengatakan, "Apa-apaan monster ini? Baiklah, aku tak akan lagi memanggilmu saudara. Sial, aku tak bisa berbuat apa-apa." Bai Gui berkata, "Bagaimana bisa dia baik-baik saja? Padahal aku sudah menyerangnya dengan fatal. Aku hanya perlu melakukannya sekali lagi." Xiao Tian bilang, "Hei, jangan mati secepat itu. Ini belum waktunya untuk mati." Sial, ini gawat. Bahkan serangan rambut putih pun tidak bisa melukainya dengan fatal. Mungkin serangan normal untuk menghadapinya pun sudah pasti tidak akan berhasil. Aku harus bisa mencari titik kelemahan naga ini. Apakah bagian mata? Aku sangat bingung memikirkan kelemahan naga ini.
Xiao Tian mengaktifkan kekuatannya yang bernama Ghost Vice Armor Cat dan bersiap untuk menyerang naga itu. Xiao Tian mengatakan, apakah dia berhasil menemukanku? Xiao Tian pun menghindar dari serangan naga. Tiba-tiba, senjata Li Feng melayang di udara untuk bersiap menahan serangan naga, agar Xiao Tian dapat menghindar dari sergapan mulut naga. Li Feng berkata, seperti yang diharapkan. Tentu saja, tanpa diriku kau hanyalah sampah. Xiao Tian bilang, bagus, ada pedang. Kali ini aku bisa melompat. Terima kasih nomor 7. Kali ini kau sangat bisa diandalkan. Li Feng menjawab, berhenti membicarakan soal peringkat sepanjang waktu. Dasar bodoh. Xiao Tian berkata, jangan terlalu memaksakan dirimu secara keras, oke? Lebih baik kau berhati-hati, jangan sampai berbuat kesalahan. Li Feng menjawab, berhenti berbicara omong kosong. Cepat, akhiri sekarang juga. Aku sudah tidak kuat lagi. Xiao Tian berkata, baiklah, aku akan kembali pulang. Aku pastikan bahwa akan membakar koleksi majalah dewasa itu setelah semua ini selesai. Dan kita melihat Xiao Tian melompat dan menyerang mata sang naga. Sang naga pun dibuat kesakitan. Sang naga pun mulai memberontak agar bisa lepas dari Xiao Tian, dan dia terjatuh dari ketinggian. Xiao Tian pun mengatakan, mungkinkah itu api yang tadi barusan? Xiao Tian pun bersiap bertahan diri dari serangan naga besar. Tiba-tiba ada batu di kepala naga dan ada bola sihir di mulutnya, menyebabkan ledakan besar di mulut naga itu. Yang ternyata yang melakukan semua ini adalah Tesi dan Tini. Tini berkata, dasar kadal bau, bagaimana rasanya? Sakit bukan? Xiao Tian mengatakan, untung saja aku tidak menjadi barbeque. Namun, sekuat apapun aku dan selincah apapun diriku, seanggun apapun aku, tetap tidak bisa menghentikan diriku dari kehancuran. Kali ini, aku akan memperlakukanmu sebagai kuda mati. Meskipun kuda ini masih hidup, jadi jangan ragu-ragu menggangguku dalam segala hal, oke? Xiao Tian pun mengeluarkan tali dan mengenai bagian gigi sang naga. Xiao Tian mengatakan dalam dirinya, berhasil, kena sasaran. Shen Lu mengeluarkan kekuatannya untuk menahan monster itu, berkata, ternyata anak muda itu cukup tangguh juga. Tapi, kami tak akan diam begitu saja. Kami akan memberi pelajaran kepada naga itu dan membunuh naga itu dengan satu kali serangan. Baigui dengan Hawa membunuhnya dan dia bersiap untuk menyerang balik. Baigui mengatakan, dasar makhluk rendahan, mati kau. Sang naga dibuat tak berdaya menghadapi mereka. Xiao Tian berkata, hei, tunggu sebentar, biarkan aku pergi dahulu. Sial, rambut putih itu benar-benar keterlaluan. Sebenarnya dia ini berasal dari mana? Tiba-tiba, gigi sang naga tercabut dan kita melihat Xiao Tian dengan wajah panik. Dikarenakan sebentar lagi dia akan terjatuh ke jurang, mengatakan, gawat, hari ini aku benar-benar mengalami kesialan. Dan akhirnya dia terjatuh ke jurang. Semua orang dibuat bingung. Li Feng mengatakan, Xiao Tian, aku akan membantumu membakar koleksi majalah dewasa itu. Kita diperlihatkan Li Feng sedang menatap arah jurang. Dia mengatakan dalam dirinya bilang, apakah anak itu sudah? Li Feng mengatakan, wah. Jadi dia jatuh dari jurang itu ya? Aku sudah yakin kalau dia akan jatuh ke jurang. Mungkin dia hanya pingsan saja, iya kan? Li Feng berkata, kami kelompok Black Demon tidak membutuhkan belas kasihan dari kalian. Shen Lu menjawab, wah, kau sungguh tangguh sekali ya. Tiba-tiba, pedang tersebut hampir saja mengenai mereka berdua, bilang, apa-apaan ini Black Demon? Li Feng mengatakan,
Aku tidak boleh meninggalkan misi ini hanya dikarenakan perasaan. Aku menganggap bahwa kerajaan Huago sebagai tanggung jawabku, sebagai jenderal pedang terkuat. Bahkan jika aku mati, aku siap mengorbankan diriku. Aku menyaksikan dengan mataku sendiri atas perbuatan jahat kalian yang telah membunuh banyak orang. Dasar monster. Li Feng sangat marah dikarenakan tempat dia tinggal sempat pernah diserang oleh monster dan dia ingin membalas dendam. Tiba-tiba, Bai Gui dibuat kesal saat mendengar perkataan Li Feng. Bai Gui bilang, kau itu seperti bocah yang sedang bermain pedang. Jelas-jelas pelaku dari semua ini adalah perbuatan kalian semua. Tapi malah kalian menuduh kami dan menanggung semua dari kesalahan yang kalian berbuat. Kali ini, aku akan merobek mulutmu. Li Feng pun menjawab, pada akhirnya kau menunjukkan sifat aslimu. Bai Gui mengatakan, apa yang ingin kamu katakan untuk akhir hidupmu? Tiba-tiba, ada yang berteriak mengatakan, semuanya berhenti. Bai Gui dan Li Feng menoleh ke belakang. Shen Lu berkata, aku pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. 12 tahun yang lalu, di daerah Nazu, dan naga besar itu berasal dari neraka. Kita diperlihatkan Tini sedang menendang naga itu. Tini dibuat terkejut. Ternyata naga itu masih hidup. Tini mengatakan, kau membuatku terkejut. Tiba-tiba sang naga bangkit dari bangunnya. Dan kita melihat Li Feng, Shen Lu dan Bai Gui teralihkan pandangannya kepada sang naga. Tini pun berteriak. Tini bilang, gawat, naga itu belum mati. Cepat, semuanya lari dari sini. Kalian berdua hentikan perselisihan kalian dan cepat selesaikan ini secara bersamaan. Kita melihat portal tersebut lama-lama menyusut menjadi kecil. Naga tersebut kesakitan dan berteriak. Shen Lu berkata, aku harus pergi dari sini. Apakah ini akhir dari hidupku? Mereka semua dibuat terkejut melihat tubuh sang naga yang terpotong. Tini dan Shen Lu berteriak mengatakan, mungkinkah dia benar-benar mati? Sial, cepat pergi ke sana dan lihat. Li Feng mengatakan, apakah portalnya sudah menghilang? Bai Gui berkata, ada yang tidak beres. Pasti rubah itu tahu tentang ini. Semuanya, kita harus mundur terlebih dahulu. Shen Lu menjawab, kalian kembalilah terlebih dahulu. Aku akan menyusul kalian. Aku harus mencari pria itu. Bai Gui bilang, kita harus pergi sekarang juga. Ini perintah. Shen Lu menjawab, tidak sekarang. Lagian portalnya sudah hilang. Oh iya, jangan lupa beritahu tentang kejadian ini kepada Nona Rubah. Aku berharap kau jangan mencariku lagi. Ini permintaan terakhirku. Bai Gui bilang, hei rusa, astaga. Dia ini kenapa sih? Kenapa dia pergi sendirian? Ya sudah, lupakan saja. Ayo kita kembali. Bai Gui dibuat pusing oleh rekan timnya. Tiba-tiba ada yang memanggil dirinya. Li Feng pun mengatakan, berhenti. Jangan kira kau akan melepaskan kalian dengan mudah. Selama napasku masih tersisa, kau tidak berpikir untuk melarikan diri kan? Bai Gui menjawab, aku sedang banyak pikiran. Kau pikir aku tidak akan membunuhmu, ha? Hanya karena tidak ingin menyakiti orang lain. Sungguh konyol. Lebih baik kembalilah dan beritahu kepada pemimpinmu. Tujuan kami hanya mengambil harta itu untuk menghentikan orang-orang yang jahat seperti kalian. Ini tidak ada hubungannya dengan kejadian penyerangan itu. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Kali ini, aku tidak akan memberi ampun kepadamu. Ingat itu baik-baik. Tiba-tiba, bawahannya mengatakan, perwakilan tim mendapatkan laporan. Keberadaan Tuan Chen tidak diketahui saat ini. Semua pedagang yang menemaninya pada melarikan diri. Dan anggota Black Demon mengalami luka yang cukup parah. Kemungkinan Tuan Xiaotian sudah mati. Li Feng sangat terpukul dikarenakan teman dekatnya telah tiada. Li Feng mengatakan, Xiaotian, kau benar-benar idiot. Tiba-tiba ada orang yang memanggil dirinya dari atas bukit. Hai Li Feng, apa yang terjadi di sini? Kenapa kau berantakan sekali? Dan Li Feng sangat terkejut. Ternyata dia adalah anggota dari kelompok Black Demon.
Li Feng berkata, "Kakak kelima, gimana kabarmu sekarang?" Orang itu menjawab, "Bukankah kau sedang bertugas mendampingi seseorang untuk pergi ke ibu kota kecil?" Jadi kita diperkenalkan anggota kelompok Black Demon yang bernama Wulong. Dia merupakan peringkat 5 dari kelompok Black Demon dan dia tidak suka disentuh. "Bukankah kau sudah lama bersama Shao Tian? Apakah kekuatannya sangat turun drastis sekali? Kalian sungguh payah." Li Feng mengatakan, "Saya Li Feng, wakil anggota dari tim pemburu monster, beranggotakan 6 orang dari kelompok Black Demon. Saat saya dalam perjalanan untuk mengawal harta itu, tiba-tiba harta itu sudah hilang. Dan perwakilan anggota tim saya bernama Shao Tian jatuh ke jurang. Kami mendapatkan laporan bahwa dia sudah mati." Wulong berkata, "Diam, hanya orang bodoh yang melemparkan dirinya sampai mati. Itu merupakan penghinaan terhadap kelompok Black Demon. Bagaimana kalian tahu bahwa Shao Tian jatuh mati?" Li Feng mengatakan dalam dirinya, "Mungkinkah mereka melihat kami dari jauh? Tapi kenapa? Sial, monster-monster itu sudah cukup membuatku takut. Tapi bagaimana bisa orang ini ke dalam kelompok Black Demon?" Li Feng mengatakan, "Maafkan bawaan saya jika saya tidak dapat menyelesaikan misi ini. Jadi tolong hukum saya." Wulong berkata, "Aku akan membiarkanmu hidup kali ini. Sebagai gantinya, aku akan memberikan yang lebih baik daripada kematian. Namun sebelum itu, kita harus membasahi tenggorokan kita dengan darah iblis." Semua anggota kelompok Black Demon harus mematuhi apa yang kukatakan. "Bersiaplah, kita akan menyerang mereka." Kita diperlihatkan Shao Tian yang sedang bergelantungan di pohon penuh dengan tali merah yang melilitnya. Tiba-tiba ada seseorang yang sedang menghampiri Shao Tian sambil tertawa dan memegang senjata Shao Tian, mengatakan, "Kira-kira apa yang harus kulakukan ya dengan orang ini? Baiklah, sudah diputuskan." Tiba-tiba orang yang tidak dikenal itu menyeret Shao Tian selama di perjalanan, bilang, "Mengisi perut adalah prioritas utama.